Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa norma dan keadilan. Diawali dari pengertian norma. Baik, untuk pengertian norma yang pertama adalah norma adalah patokan perilaku dalam kelompok masyarakat tertentu yang disebut juga peraturan sosial yang menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Sebagai bahan perbandingan, Bapak ambil dua pengertian norma. Yang kedua, norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan bermaksud untuk mengatur setiap perilaku manusia dalam masyarakat guna mencapai kedamaian. Jadi dapat kita simpulkan, norma adalah patokan perilaku berbentuk aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat berupa perintah ataupun larangan untuk mewujudkan keadilan guna mencapai kedamaian. Jenis-jenis norma. Norma dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut kekuatan sanksinya. Yang kedua, resmi dan tidaknya norma tersebut. Yang ketiga, daya pengikatnya. Nah, ini adalah gambar yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma agama dan pelanggaran terhadap norma agama. Gambarnya silahkan bisa kalian amati, contoh pelanggaran norma agama dan contoh penerapan daripada norma agama. Kemudian, ini gambar yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma kesusilaan dan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Ini adalah gambar yang bisa kalian amati. Ada contoh penerapan norma kesusilaan dan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Kemudian, gambar yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma kesopanan dan pelanggaran terhadap norma kesopanan. Ini gambarnya silahkan kalian amati sebagai contoh untuk kalian semua. Kemudian yang terakhir ada gambar yang mencerminkan terhadap kepatuhan terhadap norma hukum dan pelanggaran terhadap norma hukum. Jadi, fungsi norma adalah membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan sosialnya. Ciri-ciri norma sosial. Yang pertama, umumnya tidak tertulis, bentuknya lisan, hasil dari kesepakatan masyarakat. Warga masyarakat sebagai pendukung sangat mentaatinya. Apabila norma dilanggar, ia harus menghadapinya. Norma sosial kadang-kadang bisa menyesuaikan perubahan sosial sehingga norma sosial bisa mengalami perubahan. Kekuatan sanksi norma. Berdasarkan tingkat daya pengikatnya terhadap masyarakat, norma terbagi menjadi 6. Yang pertama, norma cara atau usage adalah bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat secara terus-menerus dan daya ikatnya sangatlah lemah, sanksinya ringan, hanya berupa celaan. Contohnya, cara makan berdecap atau bersuara. Sanksinya ringan, hanya berupa celaan. Norma kebiasaan atau box ways adalah suatu bentuk perbuatan yang berulang-ulang yang bentuknya sama dan dilakukan secara sadar serta mempunyai tujuan yang jelas. Kebiasaan merupakan bukti bahwa orang menyukai perbuatan itu. Sanksi bagi pelanggar berupa teguran. Contoh, makan dengan tangan kanan, sanksinya bila melanggar berupa teguran. Norma tata kelakuan atau mores adalah merupakan aturan yang didasarkan pada ajaran agama atau akhlak, filsafat atau kebudayaan. Contohnya,
Pernikahan dalam satu marga di daerah Sumatera Utara merupakan suatu pelanggaran. Tata kelakuan juga bisa bersifat mengharuskan dan bisa juga bersifat melarang. Contoh pelanggaran terhadap norma tata kelakuan adalah berzina. Sanksinya berat. Ada yang harus berhadapan dengan massa dan lain sebagainya. Fungsi Morse antara lain: 1. Memberikan batasan pada perilaku individu dalam masyarakat tertentu. Yang kedua, mendorong seseorang agar sanggup menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan aturan yang berlaku di dalam kelompoknya. Yang ketiga, bentuk solidaritas antara anggota-anggota kelompok dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap keutuhan dan kerjasama antara anggota-anggota yang bergaul dalam masyarakat. Norma adat istiadat atau custom adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Contoh, acara adat atau upacara adat, tata cara pembagian waris, sanksinya akan mendapatkan sanksi yang berat, misalnya dikucilkan dari masyarakat. Norma hukum atau law adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat, yang berisi ketentuan-ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan-larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan kedamaian. Norma hukum dibagi menjadi dua, yaitu norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Norma mode atau fashion adalah cara dan gaya dalam melakukan dan membuat sesuatu yang sifatnya berubah-ubah, serta diikuti oleh banyak orang. Ciri-ciri norma mode adalah orang yang mengikutinya bersifat massa. Tindakan yang selalu mengikuti mode disebut modis. Contoh, meniru potongan rambut, model pakaian. Resmi tidaknya norma tersebut. Norma formal adalah patokan yang dirumuskan dan diwajibkan dengan jelas dan tegas oleh yang berwenang kepada semua warga masyarakat. Keseluruhan norma formal ini merupakan suatu tubuh hukum yang dimiliki masyarakat modern, bersumber dari lembaga masyarakat yang formal atau resmi. Norma ini biasanya tertulis, contohnya konstitusi, surat keputusan, dan peraturan daerah. Norma non-formal adalah patokan yang dirumuskan secara tidak jelas atau subkonsius dan pelaksanaannya tidak diwajibkan bagi warga masyarakat yang bersangkutan. Biasanya tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan norma yang formal. Contohnya adat istiadat, aturan dalam keluarga, dan pantangan-pantangan. Daya pengikatnya. Norma agama adalah peraturan yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Norma ini berisikan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagian besar norma agama bersifat umum atau universal atau menyeluruh. Sanksinya adalah rasa berdosa. Contohnya tidak berbohong atau bersembahyang. Norma kesopanan adalah sekumpulan peraturan sosial yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari sekelompok masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana seorang bertingkah laku yang wajar dan dalam masyarakat. Sanksinya berupa celaan, kritik, dan lain-lain. Tidak meludah di sembarang tempat. Itu contohnya. Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak
tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku menjadi kebiasaan individu. Sanksinya berupa celaan, pengucilan secara batin, contohnya bersalaman. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Sanksinya dapat dipenjara, diusir, atau dijauhi. Contohnya, berpelukan di sembarang tempat. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, seperti pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan aturan. Norma hukum ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Sanksi bagi norma hukum tertulis adalah denda, penjara, bahkan hukuman mati. Contohnya, membayar pajak. Terima kasih. Itu bahasan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Fry for Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.